Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Aprilia dengan NIM V132382. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Marketing Research. Baik, yang pertama di sini saya akan membuat file project terlebih dahulu. Klik Create New Project. Di sini saya akan menamai project UAS. Di sini kita lalu masukkan filenya dengan double klik. Oke. Nah, di sini filenya udah ada. Lalu kita kembali ke kanvas, yaitu project OAS-nya. Yang pertama di sini kita buat variabel-variabelnya, yaitu jumlahnya ada 9. Oke, di sini sudah ada 9 variabel. Pertama di sini kita rename jadi VR quality. Oke. Lalu yang kedua kita bernama jadi perceived enjoyment. Oke. Yang ketiga jadi perceived immersion. Keempat perceived usefulness. Yang kelima kita rubah jadi perceived cost. Lalu yang keenam kita ubah jadi perceived risk. Yang ketujuh jadi perceived complexity. Yang ke-8 kita ubah jadi perceived value. Yang terakhir kita ubah jadi behavioral intention.
Oke, jika udah, kita beralih ke indikator. Nah, untuk indikator CQ sampai V04 ini, kita masukkan ke VR quality. Kita masukkan ke VR quality. Nah, sudah. Lalu yang PE ini, yang perceived enjoyment, kita juga masukkan empat-empatnya. Sebentar, yang kelima belum, kita masukkan tiga. Lalu yang BIM kita masukkan juga ke perceived immersion. Untuk PU juga kita masukkan ke perceived usefulness. Lalu untuk PC kita masukkan ke perceived cost. Dan untuk PR kita masukkan ke perceived risk. Dan untuk background kita masukkan ke perceived complexity. Untuk PV kita masukkan juga ke perceived value. Dan untuk BI-nya kita masukkan ke behavioral intention. Nah, jika udah, lupa di atas saya terlihat rapi. Ini di bagian samping. Udah, kita lalu koneksikan antar variabelnya. Satukan, koneksikan satu-satu tiap variabelnya. Nah, jika udah, variabelnya berubah menjadi biru. Nah, lalu kita lanjut aja langsung ke calculate. Lalu kita pilih PLS algorithm. Lalu klik start calculation. Nah, udah muncul datanya. Lalu
kita klik yang auto loading-nya. Oke, lalu di sini ada beberapa data yang berwarna merah, dan kita fokuskan dulu ke yang behavior datanya tadi, kayak sahabatnya ini yang datanya merah. Nah, di sini aja ada PC01, lalu juga ada PE01, dan juga PIM02. Nah, kita kembali ke project UAS tadi, kanvasnya. Lalu kita hapus yang tadi ada PE01, kita hapus. Lalu ada juga PIM02, kita hapus juga. Dan juga PC01. Nah, jika udah, kita langsung aja lihat lagi di kelas algorithm. Lalu klik start calculation. Klik other. Bentar, kalau klik other loadings-nya. Nah, di sini udah aman kan ya? Udah nggak ada yang merah. Oke, lalu kita balik lagi ke project class-nya, ke kanvas ini. Nah, lalu kita beralih ke yang VR quality-nya. Tadi kan masih ada data yang merah kan ya. Nah, lalu kita klik switch between formative di sini supaya fokus ke VR-nya gitu. Nah, udah. Lalu klik calculate, lalu bootstrapping. Ini kita langsung ke start calculation. Kita Nah, datanya udah muncul. Lalu kita klik di bagian other rates. Di sini ada data yang
berwarna merah, yaitu ada CQ02, lalu SQ01, sama SQ03. Kita hapus tiga data merah yang tadi, kita klik project Mas, kita kembali ke kanvasnya. Kita hapus yang CQ02, lalu SQ01 delete, sama SQ03 delete juga. Nah, jika udah, kan datanya tadi udah jadi kan. Nah, di sini tadi kan kita menggunakannya total. Dan di sini kita ingin beralih ke one tile karena hmm, yang one tile itu tuh langsung mengarah ke negatif atau positifnya. Dan jika total itu tuh bisa mengarah ke negatif atau positif. Jadi untuk memastikan eh, arah yang langsung pasti ke negatif atau positifnya, jadi kita gunainnya yang one tile. Jadi kita klik yang one tile, lalu start calculation. Sebentar. Nah, datanya udah muncul, lalu kita klik ke path coefficient-nya. Nah, di sini ada beberapa data yang masih merah dengan penjelasan yaitu kriterianya yang signifikan, T statistiknya. Nah, di sini datanya udah muncul, lalu kita klik ke path coefficient-nya. Nah, di sini ada beberapa data yang masih merah dengan penjelasan yaitu kriterianya ini signifikan dengan T statistik lebih besar dari 1,645. Lalu, nah di sini udah muncul datanya, lalu kita klik ke path coefficient-nya. Di sini bisa dijelaskan jika p-values-nya itu kurang dari 0,005, dan pertama itu faktor perceived enjoyment, immersion, dan usefulness-nya berpengaruh positif signifikan terhadap perceived value. Lalu yang kedua, observed value-nya secara signifikan memengaruhi behavioral intention-nya. Lalu yang ketiga, VR quality-nya berpengaruh.
signifikan terhadap semua variabel turunannya, terutama terhadap enjoyment, immersion, dan usefulness. Lalu yang terakhir, perceived complexity-nya, cost dan risk tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived value.